Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Nah, pada kali ini kita berjumpa lagi di mata kuliah evolusi, di mana kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Ion, saya Muhammad Rivaldi, dan Rosalia Penny akan membawa materi yakni evolusi molekuler. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bareng-bareng agar kita lebih mengerti. Pertama, ada konsep evolusi molekuler. Evolusi molekuler atau molecular evolution pada dasarnya menjelaskan dinamika daripada perubahan evolusi pada tingkat molekuler. Di samping itu, untuk mendukung pemahaman tentang proses evolusi dan efek-efek berbagai macam mekanisme molekuler, termasuk di dalamnya adalah evolusi genom, gen-gen, dan produk-produknya. Evolusi molekuler ini disinonim dengan evolusi pada tingkat protein, karena evolusi pada tingkat molekul sebagian besar dipelajari secara menyeluruh pada protein. Kemudian, evolusi molekuler meliputi dua area. Ada area evolusi makromolekul dan area rekonstruksi sejarah evolusi gen dan organisme. Pada area evolusi makromolekuler menunjukkan pembentukan gen dan pola perubahan yang tampak pada materi genetik, misalnya urutan DNA, dan produknya, misal protein. Selama waktu evolusi dan terhadap mekanisme yang bertanggung jawab untuk sejumlah perubahan tersebut. Kemudian area yang kedua dikenal sebagai molekul filogeni. Ini menjelaskan sejarah evolusi organisme dan makromolekul, seperti adanya keterlibatan data-data molekul. Jadi, pada area pertama itu menjelaskan tentang pembentukan, penyebab, dan efek dari perubahan evolusi molekul. Sedangkan pada area yang kedua menjelaskan tentang menggunakan molekul hanya sebagai alat untuk merekonstruksi sejarah biologi organisme dan konstituen genetikanya. Asal mula dari makromolekul informasional atau pembawa informasi. Yang pertama, poin pertama, ada polimerisase, template spesifik atau cetakan spesifik dari nukleotida, yang mana gabungan dari polifosfat, purin, dan pirimidin akan menghasilkan rantai asam nukleat acak jika ribose dan deokribosa diikuti dalam reaksi. Nah, di sini satu permasalahan yang belum dapat dipecahkan adalah bahwa kehidupan menggunakan asam nukleat ikatan 3 aksen dan 5 aksen, sedangkan sintesis pada purba menghasilkan molekul RNA dengan ikatan yang bervariasi. Kebanyakan adalah 2 aksen dan 3 aksen. Kemudian, poin kedua, RNA dianggap menyediakan molekul informasional paling pertama, sedangkan DNA akan terbentuk setelahnya, yang dirancang untuk menyimpan informasi dalam bentuk yang lebih akurat dan stabil. Kemudian poin ketiga ada ketika template RNA diinkubasikan dengan campuran nukleotida yang ditambahkan pengkondensasi purba, maka potongan RNA komplementer akan tersintesis. Kemudian poin keempat, jika campuran nukleosida trisfosfat atau nukleotida plus polifosfat diinkubasikan dalam kondisi purba dengan menggunakan Zn sebagai katalis, sebuah molekul unting tunggal RNA dengan sekuen acak akan terbentuk. Poin yang kelima,
Unting komplementer akan berperan sebagai template untuk menghasilkan lebih banyak molekul RNA. Hasil akhirnya adalah ketika sekuen acak pertama muncul, ia akan melipat ganda dengan cepat dan akan mengambil alih campuran inkubasi. Sekarang kita membahas konsep evolusi DNA yang pertama dari molecular clock atau jam molekuler. Nah, jam molekuler membahas mengenai tingkat evolusi DNA atau urutan protein yang konstan dari waktu ke waktu. Jam molekuler digunakan untuk melacak evolusi pada makhluk hidup yang ada. Selanjutnya yaitu RNA. Melihat kasus ayam, telur lebih dulu protein atau asam nukleat karena molekul RNA acak dapat menyusun dan berduplikasi sendiri di bawah kondisi purba. Maka diduga bahwa asam amino terbentuk terlebih dahulu. Kemudian asam nukleat primitif bereplikasi sendiri, baru nantinya ditambahkan protein. Pandangan yang agak ekstrim adalah bahwa organisme primitif memiliki gen dan enzim yang terbuat dari RNA yang membentuk sesuatu yang dikenal sebagai dunia RNA. Ide ini diusulkan oleh Walter Gilbert pada tahun 1986 dan dimaksudkan untuk menghindari paradoks bahwa asam nukleat dibutuhkan untuk mengkode protein, sedangkan enzim yang terbuat dari protein dibutuhkan dalam replikasi asam amino. Peranan RNA ribosom dan DNA mitokondria. Nah, untuk RNA ribosom sendiri itu dalam penggunaan kekerabatan berdasarkan RNA ribosom memungkinkan adanya silsilah evolusi yang mencangkup seluruh kelompok besar makhluk hidup. Sedangkan untuk DNA mitokondria itu dapat digunakan untuk mempelajari kira-kira hubungan kekerabatan apa dari suatu organisme. Selanjutnya yaitu protein. Fungsi asli dari suatu protein adalah yang terpenting, bukan sekuen gen yang mengkodenya. Jika protein tersebut dapat berfungsi secara normal, maka mutasi pada gen tersebut masih dapat diterima. Kemudian, jika kita bandingkan antara sekuen protein yang sama yang diambil dari beberapa organisme organik modern yang berbeda, dapat dilihat bahwa sekuennya tersusun dengan sangat mirip. Contohnya, rantai alfa hemoglobin pada manusia dan simpanse adalah identik. Akan tetapi, jika kita bandingkan dengan babi, maka 13% sekuen akan berbeda. Kemudian dengan ayam terdapat perbedaan 25%, dan dengan ikan terdapat 50% perbedaan. Nah, untuk itu rantai alfa hemoglobin hanya ditemukan pada makhluk yang berkerabat dengan manusia. Dan yang terakhir adalah filogenik molekuler. Nah, filogenik sebagai bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu biologi menyediakan fasilitas dalam beberapa bidang. Yang pertama, epidemiologi manusia, ekologi, evolusi biologi. Nah, pohon filogenik untuk mengetahui kekerabatan antar suatu organisme yang memiliki hubungan sangat dekat yang dimana diperkirakan turun dari satu nenek moyang. Nah, hal ini sangat berkaitan erat dengan DNA, RNA, dan protein yang akan diuji, sehingga dari pengujian tersebut kita melihat filogeniknya, sehingga kita tahu kira-kira dari satu nenek moyang ini apakah memungkinkan terjadinya evolusi secara makromolekuler maupun mikromolekuler. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.